Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bagian pertama yaitu tentang pengertian dari kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan itu dikenal dengan kata citizenship yang artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negaranya. Jadi, negara Indonesia dengan kitanya, seperti itu contohnya. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara itu adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan juga pastinya mereka mempunyai hak serta kewajiban yang penuh sebagai warga negara di negara itu sendiri. Dan kewarganegaraan juga menunjukkan kebebasan dan warga negara juga memiliki hak, tugas serta tanggung jawab tertentu dalam suatu negara tersebut. Nah, kalau secara umum, warga negara juga memiliki hak politik penuh atau hak untuk memilih dan memegang jabatan politik. Kewarganegaraan juga adalah bentuk kebangsaan yang paling istimewa. Jadi istilah yang lebih luas ini menunjukkan berbagai individu dan negara yang tidak serta-merta memberikan hak politiknya dan juga menyiaratkan hak-hak istimewa lainnya khususnya perlindungan di luar negeri, dan hal ini adalah istilahnya yang digunakan dalam hukum internasional. Kalau misalnya kita tarik sedikit ke belakang, sejarah dari kewarganegaraan ini adalah konsep kewarganegaraan pertama kali itu muncul di kota-kota Yunani kuno, dan sebagian ini reaksi ketakutan soal perbudakan, dan juga di Yunani itu mengembangkan konsep demokrasi langsung. Jadi setiap warga negara berperan secara aktif dalam menentukan nasibnya maupun kehidupan masyarakatnya. Lalu, untuk pertama kalinya bangsa Romawi ini menggunakan kewarganegaraan sebagai alat untuk membedakan penduduk kota Romawi dan juga dari orang-orang yang wilayahnya telah ditaklukkan dan disatukan oleh Roma. Jadi ketika kekaisaran terus bertumbuh, orang-orang Romawi ini memberikan kewarganegaraan kepada sekutu-sekutunya di seluruh Italia dan juga di provinsi-provinsi Romawi lainnya. Itu adalah salah satu hal pertama yang terbentuknya atau terciptanya kewarganegaraan untuk membedakan satu sama lainnya anggota-anggota Roma. Teman-teman, dan juga kewarganegaraan ini nggak cuma satu jenis aja, tapi juga banyak macam-macamnya. Yang pertama yaitu mungkin ini yang harus kita ketahui ya, ada dua macam. Yang pertama yaitu ada asas ius sanguinis atau asas. Teman-teman, dan juga kewarganegaraan ini nggak cuma satu jenis aja, tapi juga banyak macam-macamnya. Yang pertama yaitu mungkin ini yang harus kita ketahui ya, ada dua macam. Yang pertama yaitu ada asas ius sanguinis atau asas keturunan. Yang kedua yaitu asas ius soli atau asas kedaerahan. Dan asas-asas atau macam asas kewarganegaraan di Indonesia itu ada beberapa macam juga. Ini khususnya di Indonesia. Yang pertama itu ada asas ius sanguinis, yang kedua itu ada asas ius soli, lalu ada asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, mungkin nanti selengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Toiba Marianta, NPM 1721020314. Di sini saya ingin melanjutkan materi selanjutnya. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan, hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dengan demikian, warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam Undang-Undang 1945. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,
bagi kemanusiaan. Pasal ini menunjukkan asas keadilan sosial dan kerakyatan. Hak membela negara. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hak berpendapat, berserikat, dan berkumpul seperti yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Hak untuk mendapatkan pengajaran seperti yang tercantum dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945. 1. Tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. 2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pelajaran nasional yang diatur dengan UUD 1945. Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial diatur dalam pasal 33 ayat 1 dan 2, 3, 4, dan 5 UUD 1945 yang berbunyi 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial dalam pasal 34 UUD 1945 dijelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kewajiban warga negara terhadap negara Indonesia antara lain kewajiban menaati hukum dan pemerintahan diatur dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kewajiban membela negara seperti yang tercantum dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang ditulis sebelumnya. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara seperti yang sudah dituliskan di atas pada pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Selanjutnya, hak-hak warga negara yang tertuang dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara dinamakan hak konstitusional. Setiap warga negara memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana yang ada dalam UUD 1945. Warga negara berhak menggugat bila ada pihak-pihak lain yang berupaya membatasi atau menghilangkan hak-hak konstitusionalnya. Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang tertuang dalam UUD 1945 mencakup berbagai bidang. Bidang-bidang ini antara lain adalah bidang politik dan bidang pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.